Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, abang-abangku semuanya, sahabat trader Jatim tanpa terkecuali. Seperti yang saya bilang ya, saya udah nggak main di binary lagi. Saya fokus untuk membangun skill, melatih skill saya di forex ya. Kita hijrah ke forex. Aku udah hapus semua akun-akun binariku, baik Olimtrade, Stokity, Binomo ya. Pokoknya yang berbau binari udah aku hapus semua pas secara permanen ya. Aku fokus di forex aja sekarang. Dan sebelum kita masuk di real akun, kita coba ngelatih skill kita di akun demo pastinya ya abang-abang ya. Nanti kita gaskan di akun real. Di sini kenapa saya open posisi naik? Open posisi naik, alasannya ini bang. Saya open posisi naik alasannya cara ngebacanya kita nggak perlu bahasa-bahasa yang keren, yang kekinian ya. Pastinya cukup dengan bahasa saya pribadi. Di sini ini adalah informasinya kenaikan. Nah, ini adalah informasi kenaikan di mana ada sebuah resisten udah di break, berarti informasinya kenaikan. Lalu di sini sempat ada perlawanan untuk turun. Tapi di sini konfirmasinya naik. Lalu terjadi kenaikan di sini. Ini naik ya. Kenaikan ini ngejar yang namanya resisten lagi yang ada di sini ini. Seperti itu bang ya. Berarti kalau udah nyampe di area resisten berarti kita udah mulai menghitung, menganalisa lagi. Ini informasinya kenaikan namanya. Ya, informasinya kenaikan. Lalu di sini mencoba untuk naik. Dan ini adalah konfirmasi kenaikannya. Kita bisa open posisi naik. Kenapa di sini dia sempat turun dulu? Karena di sini konfirmasinya ini di sini sempat ada pelemahan untuk naik ya, makanya di sini dia turun dulu. Kemungkinannya seperti itu, Bang. Lalu saya open posisi naik ketika harga udah turun. Dan untuk close-nya di area ini udah cukup ya, resisten di sini, Bang ya. Sini kita cukup ya. Ketika harga udah nyentuh area ini kita bisa close posisi, kita bisa keluar ya. Seperti itu ya, Bang-abang ya. Ini untuk scalping lebih baik kita menggunakan TF 5 menit. Dan untuk kerugiannya karena ini manual ya, nggak pakai TP sama SL, kita manual mainnya. Kita batasin sendiri, kita kira-kira sendiri untuk batas kerugian dan keuntungannya. Kalau saya pribadi untuk teknik ini untuk batas keuntungannya di area resisten pastinya. Kalau karena misi sebuah harga ketika dia naik misinya adalah ngejar yang namanya resisten. Kalau turun mengejar namanya support. Seperti itu aja ya. Support. Kalau dia balik arah seperti ini berarti nggak jadi kenaik, berarti nggak jadi naik berarti dia bakalan turun gitu aja. Tinggal dibalik-balik aja bang ya. Ya 11-12 lah sama binomo. Cuma binomo itu kan kita tebak-tebakan di sana atau binari ya. Olimtrade atau apalah dia kita tebak-tebakan di sana. Kalau di sini meskipun tebak-tebakan tapi tebak-tebakannya kita yang menentukan untuk area rugi berapa dan untung berapa kita sendiri yang tentukan. Seperti itu enaknya itu di forex ya bang-abang ya. Oke. Kalau kita mau main di real akun lebih baik kita main di akun sen ya. Kalau modal kita kecil ya. Tapi kalau kita mentalnya kuat nggak apa-apa kita pakai akun standar ya. Oke, kita tunggu. Ini berapa layar nih? Terlalu banyak layarnya nih ya. 1, 2. Kebanyakan nih layarnya nih, Bang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 layar ya. Ini kalau modal $10 udah habis, udah kukut nih. Tapi kalau keadaan untung seperti ini ya lumayan ya.
Atau kalau untung seperti ini kita bisa langsung close ya, operasi massal, tutup semua posisi. Kita bisa open posisi naik lagi di sini, karena kan ini misinya adalah sebuah resisten, ya kan? Kita bisa open posisi naik lagi di sini, karena misinya masih belum tercapai. Seperti itu abang-abang. Kita kunci keuntungan kita tadi ya. Kita kunci dulu seperti itu. Berapa ini? 1, 2, 3, 4 kurang 1 ya. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. 1 aja kalau forex bahaya bang. 2 itu udah bahaya, apalagi 5 ya. Cepet soalnya. Cepet habis, cepet untung banyak. Seperti itu. Karena target kita adalah area ini ya, area resisten yang ada di sini bang ya. Area resisten yang ada di sini nih. Makanya di sini saya tambahin untuk open posisi naik. Yang kita kunci tadi untuk keuntungannya. Apakah di sini kita bakal dapat keuntungan bang? Kalau forex lama ya, nunggunya lama, nggak apa-apa. Ini udah keadaan loss nih bang ya, floating loss. Kita biarin aja, kita nggak rugi, tapi langsung MC. Kalau kita biarin nggak pakai SL ya, langsung MC, langsung ambiar. Coba-coba lah dulu bang ya, main-main lah, gak usah terlalu serius lah ya. Kalau kita kehilangan uang ya udah biarin aja hilang uangnya, depo lagi nanti kalau ada uang dingin lagi. Kalau nggak ada uang dingin jangan macam-macam lah, jangan memaksa gitu maksudnya ya abang-abang ya. Sini dia mau ngebentuk resisten baru ya. Kalau di sini dia ngebentuk candle penurunan, berarti bener untuk targetnya di sini. Tapi kalau di sini ngebentuk candle bullish semua, nggak ada candle penurunan sama sekali, bullish bullish bullish, berarti targetnya di area ini, berarti area ini targetnya, ini resisten yang ini bang ya, targetnya. Oke, kita bakalan lihat sama-sama ya, apakah di sini dia bakalan anjlok turun ke bawah atau malah naik lagi ke atas. Pokoknya kita cuma ngelihat resisten sama support, udah itu aja untuk teknik forex itu, nggak usah terlalu ribet ya. Area titik pantul itu bang, area titik pantul di break, terus dilihat konfirmasi dari candle atau respon candle selanjutnya, seperti itu aja. Kalau scalping ya resikonya gede bang ya. Kalau tren lagi balik arah udah alamat. Tapi seperti yang saya katakan, kita harus cepet-cepet close ya kalau kita udah rugi banyak gitu ya. Tapi kalau kita masih yakin, masih ngeyel, ya udah gaskan lagi ya. Enaknya scalping apa pakai order, limit order ya, terserah kalian.
Telinga di sini, di sini kan udah kita dapat tuh. Kita bisa tuh langsung close posisi juga lagi ya. Kita kunci lagi di sini Bang ya. Operasi massal. Tutup semua posisi. Jret. Masuk Pak Eko. Kita tambahkan lagi untuk open posisi naiknya. Oke, target kita adalah di sini masih belum ada ini Bang ya. Di sini ternyata dia ngebentuk apa? Ngebentuk candle kenaikan semua ya, masih belum membentuk candle penurunan di area ini. Berarti target kita adalah ini Bang. Nih. Itu target kita. Tapi kalau di sini ini Bang ya. Tapi kalau di area ini, nah di area ini ada yang ngebentuk candle penurunan, berarti target close-nya kita, TP-nya kita itu di sini. Seperti itu ya Bang-abang ya. Kita tunggu aja dulu. Kita tambah lagi untuk open posisi naik. Karena saya masih yakin dia pasti bakalan naik lagi. Sini hujan Bang. Tempat kalian gimana Bang? Hujan ya? Sama hujan kah? Kita scalping di TF 5 menit aja. Saya nggak terlalu paham ya tentang istilah-istilah bahasa kerennya forex itu. Ada Fibonacci, ada Fibomusang, smart money concept, price action dan lain sebagainya. Aku nggak seberapa paham. Yang aku tahu market cuma ada 3 jenisnya. Kalau nggak downtrend ya uptrend, kalau nggak gitu ya sideways, gitu aja. Itu adalah poin penting yang harus kita pelajari. Kalau posisi uptrend ya kita cari open posisi naik, kalau downtrend ya kita cari open posisi turun, gitu aja. Tapi satu trader dengan yang lainnya itu tidak ada yang sama cara membacanya, cara menganalisanya tidak ada yang sama juga ya. Karena mereka punya alasannya masing-masing. Kenapa mereka harus open posisi, kenapa mereka harus close, seperti itu. Mereka punya alasannya masing-masing ya, tidak harus disamakan. Oke, masih naik ya Bang-abang ya. Karena di sini masih ngebentuk candle
kenaikan, masih belum membentuk candle penurunan, kita bakal open posisi naik lagi ya. Seperti biasanya, karena di sini kita udah dapat ya, peribahasanya kita udah dapat nih keuntungannya di sini. Kita bisa close dulu keuntungannya ya. Tapi sayangnya ini lagi nge-lag HP-nya nih, nggak bisa di itunya bang ya, nge-lag HP-nya bang. Ini udah nyentuh di area resisten, mungkin dia bakal ngebentuk candle rejection atau malah melanjutkan kenaikan. Udah bang ya, aku tutup dulu bang ya. Ini apa yang nge-lag nih, nggak bisa dilanjutin. Kita lanjut aja di lain waktu. Dari saya pribadi, salam solidaritas tanpa batas. Jangan lupa di subscribe abang-abang ya. Nanti saya terangkan lagi untuk cara ngebaca analisanya seperti apa dan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.